وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Bapak Jamal Sahibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu yang kita dapat pengajian kita. Kemudian selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyrata. Maqalah, nasihat, perkataan yang ke-16 an ba'dil hukama, yaitu dari sebagian hukama, sebagian ahli hikmah, sebagian orang-orang Allah rahimahullah, semoga merahmati akannya oleh Allah Ta'ala. Apa kata sebagian ahli hikmah, sebagian wali-wali Allah? Baina yadai taqwa, di hadapan takwa, amamat takwa, di hadapan takwa itu khamsu uqubat, ada 5 tanjakan, ada 5 tahapan. Jadi di depan ketakwaan itu, di depan sifat takwa itu ada 5 tanjakan, ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seseorang. Man jawazaha, yang siapa melewatinya 5 tahapan tersebut, 5 tanjakan tersebut, nalat takwa, dia akan mendapatkan takwa, dia akan mendapatkan nilai takwa yang sebenar-benarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa kan definisinya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu definisi takwa. Imtisalu awamirillah, imtisal, melaksanakan perintah-perintah dari Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu definisi takwa biasa. Nah, sedangkan di sini musonib, pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, takwa itu tarku muradatin nafsi, tarku meninggalkan keinginan nafsu syahwat. Nah, itu loh, lebih halus lagi dia. Makanya lihat ulamanya secara umum, secara global, takwa itu definisinya imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Sholat perintah Allah kerjakan, puasa perintah Allah kerjakan, zakat perintah Allah kerjakan, haji kalau mampu perintah Allah kerjakan, imtisal awamirillah. Kemudian wajitina bunawahihi, meninggalkan larangan-larangannya, tinggalkan larangan-larangannya, tinggalkan. Nah, kalau di sini takwa juga definisinya bagaimana? Tarku muradafatin nafsi, meninggalkan keinginan nafsu syahwat. Nah, lebih dalam lagi dia. Walaupun nanti sama tujuannya dia, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Wa mujanabatu nahyillah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena bersama dia. Sama kalau di kitab Matan Jumniyah, syarat kalam itu ada berapa Bang Said? Al-kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Syarat untuk buat kalam atau kalimah 4, lapas, murakkab, mufid, wadha. Tolonglah, kita ini belajar dari tasawuf, kesenggol juga nahu, kesenggol juga sorof.
Jadi nggak mau harus kita pelajari nahwu sorof. Karena nahwu sorof ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia kemanapun nyambung, Pak Jamal. Kemanapun nyambung, sampai berkaitan dia. Makanya kalau siapa yang ilmunya mau bertambah, ya pelajarilah ilmu nahwu sorof. Nanti bertambah. Itu pun kalau rajin apa? Mutola'ah. Rajin buka kitab. Gitu. Kalau dalam kitab Alfiyah syarat kalam cuma 2. Kalamuna lafzun mufidun. Lapas mufid, dipres lagi jadi 2. Hakikatnya 4 juga. Nah, sama kayak ini. Cuman ini agak dalam dia, meninggalkan keinginan nafsu syahwat dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sama juga, cuma lebih dalam dia. Ini takwa ya, takwa versi kitab ini, versi kitab Naswaihul Ibad ya, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Matannya disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lebih dalam dia, tarku muradafatin nafs, meninggalkan keinginan nafsu syahwat dan meninggalkan larangan Allah. Jadi di depan takwa itu ada lima tanjakan, 5 tahapan, yang kalau orang itu bisa melewati 5 tanjakan itu, dia akan mendapatkan sifat takwa. Kita lihat mana yang pertama. Awaluha, bermula yang pertama dari 5 tahapan tadi, tanjakan tadi. Mana? Yang pertama, ikhtiyarus syiddah ay asiqal. Memilih asyiddah, kesulitan-kesulitan, berat-berat, ala nikmah, atas nikmat, ay tamatu, atas bersenang-senang. Jadi seseorang akan mendapatkan sifat takwa yang sempurna, dia akan memilih yang syiddah, yang berat-berat ketimbang yang nikmat-nikmat. Kayak gini ngaji dipilihnya nih, ketimbang nonton bola. Ini berat, ini nentang sama apa nih? Nafsu. Bola kan sedang. Dipilihnya yang apa? Syiddah, yang berat-berat. Kan ini kalau untuk nafsu kan gak enak ngaji nih. Enaknya nyantai di rumah, ngopi, ngerokok kan sedang. Nah, itu jadi kalau orang mau mendapatkan nilai takwa yang sempurna, dia pilih asyiddah ay asiqal, yang berat, ketimbang nikmah ay tamatu, senang-senang, berleha-leha, nyantai, kumpul sama kawan-kawan, ngopi, ngerokok. Dia nggak mau tuh. Ya yang tadi boleh, yang rokok boleh, ngopi, bakar ikan boleh, untuk nyantai boleh, tapi dia terus-terusan. Habis ikannya. Habis. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniha ikhtiyarul jahdi ala rohah. Sama sebenarnya. Memilih al-jahdi, kesungguh-sungguhan, ay al-masyaqqah, kesulitan, ala roha, atas kenyamanan. Dia lebih memilih yang sulit-sulit ketimbang yang nyaman-nyaman. Hampir sama dengan di atas tadi, yang pertama tadi. Wasalisuha, yang ketiganya, ikhtiyarul dzalli atau zulli ay ad-dha'fi alal izzi ay al-quwwah wal ghalabah. Dia lebih memilih kelemahan, ya, alal izzi, atas mulia, ay al-quwwah wal ghalabah, ketimbang kemuliaan, kekuatan atau menang. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan nilai takwa yang bagus, yang sempurna, dia lebih memilih kelemahan, lemah, ya, ketimbang kekuatan, lemah. Iya, ibaratnya di hadapan Allah kita lemah gitu. Nah, jangan kita kuat, jangan kita merasa sanggup.
itu akan dapatkan sifat takwa yang sempurna. Nah, dilihat orang pun nggak apa-apa, lemah, nggak apa-apa, atau serba kekurangan nggak apa-apa, itu memang pahit. Tapi ente bisa meningkatkan nilai takwa pada diri dia sebagai tempahan untuk diri sebenarnya. Nah itu dia. Jadi lebih memilih azul, kehinaan, kelemahan, alal izzi, atas kemuliaan, ay al kuwah, kekuatan, wal ghalabah, dan menang. Warabi'uha, yang keempatnya, ikhtiarus sukut alal fudul, memilih ikhtiar kan memilih tuh, alal fudul, ketimbang bicara yang nggak banyak faedahnya. Itu dia. Jadi nggak sembarangan diam pun ya dapat menambah sifat takwa kepada diri seseorang. Itu dia, ikhtiarus sukut, memilih sukut, diam, alal fudul, ketimbang berbicara yang tidak ada faedahnya. Berbicara ada faedahnya, nggak ada faedahnya, diam. Nah, itu dia. Bisa menambah nilai takwa kepada diri seseorang. Apa itu fudul? Fudul yang bicara tidak ada manfaatnya, wahwa, yaitu perkataan yang la khaira fi, tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kebaikan menurut syariat agama Islam. Ketimbang dia banyak bicara nggak tentu arah, bukan zikir. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biarlah dikatakan orang gila, tapi kita banyak zikir. Ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, perbanyaklah olehmu zikir banyak. Ya, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Enggak apa-apa dibilang orang gila. Gila zikir kan enggak apa-apa. Gila zikir kan enggak apa-apa. Ya, gila zikir supaya menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu sampai ke Allah, bukan sampai apa ya, dekat ke Allah itu jalannya banyak. Ya jalannya banyak, bisa dengan sholat, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran, bisa dengan berbuat baik kepada sama manusia. Ya, bisa dengan menjamu orang, bisa. Jadi banyak jalannya. Ya. Nah, jadi yang keempat, ikhtiarus sukut al-fudul, memilih diam ketimbang fudul, berbicara tidak ada manfaatnya. Wa khamisuha, yang kelimanya, ikhtiarul maut. Nah, ini berat nih Pak. Memilih kematian alal hayat, atas hidup. Nanti dibahas ini, mati kayak mana? Mati hakiki apa mati majazi? Di sini dibahas. Wal maut, kematian, inda ahlillah, menurut wali-wali Allah, menurut orang-orang soleh, kematian itu qam'u hawa nafs, memutuskan hawa nafsu. Itu maksudnya memilih mati ketimbang hidup. Maksudnya memilih mati itu memutuskan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu nggak diturutinya. Itu dia. Jadi apa namanya? Wal maut, kematian, inda ahlillah, menurut wali-wali Allah, menurut orang-orang soleh, qam'u hawa nafs, memutuskan keinginan hawa nafsu. Faman mata, barang siapa yang mati, ya, an hawahu, dari hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, apa yang terjadi? Faqad hayya bihazihi, sungguh telah dia hidup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Dimatikan hawa nafsu sama dia, otomatis melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi, dapatlah dia nilai takwa yang sempurna. Memang hawa nafsu juga. Makanya kata Nabi kepada para sahabat, kita ini baru pulang dari perang yang kecil. Padahal itu perang Badar tuh besar, melawan orang kafir. Kita baru pulang dari perang yang kecil. Kata Nabi kepada para sahabat, akan berperang melawan musuh yang besar dapat dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Jadi kita perang lawan hawa nafsu lebih berat timbang perang lawan orang kafir tadi. Jadi Nabi ibaratkan perang melawan orang kafir itu kecil. Ya, kembali nanti pulang perang dengan musuh yang sangat besar, yaitu hawa nafsu yang ada dalam
diri kita masing-masing. Nah, itu. Kita teruskan. Summal maut, kemudian bermula kematian itu yang qasimu arba'ati aksam, terbagi kepada 4 bahagian. Kematian itu terbagi kepada 4 bahagian, arba'atu aksam, 4 bahagian. Yang pertama namanya mautu ahmar, mati merah. Ahmar kan merah. Mati merah. Apa maksudnya itu? Ini menurut wali-wali Allah, menurut orang-orang soleh. Maut itu terbagi kepada 4. Ya, pertama mautu ahmar, mati merah. Itu istilahnya yang pertama. Apa itu mati merah? Wa huwa mukhalafatun nafs, yaitu menentang, melawan hawa nafsu. Itu mati merah itu namanya. Istilahnya mati merah. Jadi mati merah katanya itu menentang, melawan hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsunya. Itu mati merah namanya. Kemudian wa mautu abayat, mati putih. Apa itu mati putih? Wa huwa aju, yaitu lapar, memperbanyak lapar. Artinya memperbanyak puasa sunnah. Yang wajib disebutkanlah wajib itu kan, ini sunnah. Jadi ada namanya mati abayat, yaitu aju, kelapar, lapar. Artinya memperbanyak ibadah puasa sunnah. Li'annahu, sesungguhnya alju, lapar itu yunawirul batin, dapat menerangkan batin kita. Wa yubayyidu wajhal qalbi, dan dapat memutihkan, menyinarkan hati kita, hati orang yang berpuasa. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau orang yang banyak puasa, artinya dia banyak lapar, artinya dia menerapkan mati putih. Ya. Kenapa? Dengan banyak lapar dan banyak puasa akan menerangi batin, akan menerangi hatinya. Ini gambar kecil aja ya, belum lagi yang banyak. Nggak enak lapar ini, nggak enak haus. Bagi kita yang ada, paling kuat nanti dari imsak nahan lapar haus, nanti maghrib kentong buka. Pilih, mau jajan apa? Mau ayam penyet, mau nasi uduk, bubur, mie goreng, sate padang. Kalau kita yang ada, kayak mana kalau orang miskin nggak punya? Karena terbuka hati kita itu, empati kita kan datang gara-gara lapar tadi. Aku nggak enak nih lapar, ya Allah, kayak gini nggak enak lapar, kayak gini nggak enaknya haus. Cuman siang ini nanti maghrib beduk kentong udah buka. Kalau orang nggak punya duit, miskin, kayak mana makan? Terbuka lah hati dia. Dari situ menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tua, fakir miskin, anak yatim, itulah. Jadi banyak rahasia puasa ini. Faman mata syaba'uhu, barang siapa mati kenyangnya, maksudnya memperbanyak lapar, memperbanyak puasa, hayyat fitonatuhu, akan hiduplah kecerdasannya. Maksudnya orangnya cerdas ini. Ini Nabi yang bilang ya. Wali Allah, wali soleh. Orang yang banyak puasa, pikirannya cerdas. Oke, dulu kita sekolah kan SD Pak, jangan banyak-banyak makan ya. Nanti sampai sekolah betul berat kali tuh. Nggak sarapan nggak bagus, sakit perut kan. Makan ala kadarnya. Ada di sebagian memang. Ya, sebagian kalau di sekolah nggak mau sarapan, udah kebiasa. Itu dia. Kemudian wa mautu akhdar, mati hijau. Mati hijau, istilah aja nih. Apa itu mati hijau? Wa huwa lubsul murakkab, memakai pakaian yang banyak tambalannya. Bisa kita itu kira-kira? Pakai pakaian yang tambalannya, jahitannya banyak, berani kita. Tapi karena Allah ya, namanya mati hijau.
Kemudian wa mautu aswad, mati hitam. Mati hitam. Apa itu mati hitam? Wa huwa ihtimalu adzal khalqi, menanggung makhluk yang menyakiti. Manusia menyakiti, tanggungnya sama dia, disabarkan sama dia. Itu namanya mati hitam, mati aswad. Jadi mati aswad itu wa huwa ihtimalu adzal khalqi, dia ihtimal, menanggung, menahan azal, sakitnya khalqi, dari makhluk. Ya, diperbuat makhluk sakit, dia sabar aja, sabar. Itu namanya mati hitam. Wa huwa al-fana, mati hitam ini fana, hanyut, dia udah hanyut. Ya, fillah, pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li syuhudil minhu, karena dia melihat yang menyakiti itu, ya, walaupun sebabnya manusia, hakikatnya siapa? Yang gerakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak mau komen, udah sabar aja. Sama gambarannya kalau kita dikasih orang, dikasih rezeki lah kan. Itu karena Allah gerakkan hati dia. Kalau nggak digerakkan nggak dapat kita. Nah, samalah dia disakiti manusia, dia bukan lihat manusianya, melihat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang gini nggak banyak komen, dan diam aja dia. Namanya mati hitam. Li syuhudil azaminhu, karena dia melihat, menyaksikan yang menyakiti itu dari nyanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebabnya manusia. Biro ya tifanil afal, karena dia melihat fananya perbuatan-perbuatan, min fi'li mahbubatihi, dari perbuatan kekasihnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini amal para wali nih, berat nggak bisa kita ini. Cuman kalau mau jadi wali masih bisa mengilham. Nah, ya, betul, jadi wali betul masih bisa diusahakan. Yang nggak bisa jadi apa? Jadi Nabi nggak bisa, udah habis itu tutup kenabian. Nah, bagi mau jadi wali boleh, bisa, tapi amalannya berat ini yang tadi. Mati putih, mati hitam, mati hijau, mati merah. Tahan kira-kira kita. Ya, makanya sama orang yang apa, hati-hati kita itu. Ya, udah sampai dia. Nah. Jadi wali Allah yang dekat dengan Allah, kekasih Allah masih bisa, belum ditutup ke kewalian. Kalau Nabi nggak bisa, habis. Nah, itulah amalan para wali. Ya, mati apa tadi? Mati merah, mati putih, mati hitam, mati hijau, apa lagi bang? Pasang 4 ya. Mati hitam ya. Itulah amalan para wali Allah. Itu dia. Amalan para kekasih Allah. Hah? Yang nggak bisa 4, 1 namanya riyadhah, semampunya. Nggak bisa kita laksanakan seluruhnya, jangan tinggalkan semuanya, seberapa mampu. Nggak bisa 4 berkali, ya seberapa mampu lah. Kira-kira mati apa mau kita buat? Mati menghilangkan hawa nafsu, ini kuncinya ini. Berat, hah? Berat kan? Itu makanya kita sama orang-orang soleh, sama wali-wali Allah, kita rupanya mujahadah orang itu, kesungguhan orang itu. Nggak bisa main-main kita sama wali Allah itu. Itulah kesungguh-sungguhan orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh 1, nggak bisa semua, ambil yang mampu. Tempel tadi. Ada model-model dulu kan, ada tempel. Berat tuh kan, tempel ada pakai. Saya jadi model malah. Iya. Habis nak sekanya mau ini bagus kamu. Itu bang, kalau kita pakai baju gitu dicemurkan orang, kalau sabar dia ladang pahala untuk kita itu.
lama kan berarti kan. Iya, betulan. Baju-baju usang lah. Ini belum tempel mulai. Lumayan belum tempel. Terus kan. Nah, Modus semua nih modus. terus. Wal maqalatus sabi'ata asyrata, maqalah nasihat yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? An-najwa tuhassinul asrar. An-najwa berbisik-bisik, tuhassinu itu merupakan benteng, asrar rahasia-rahasia. Maksudnya apa itu? Maksudnya al-musawaratu, berbisik-bisik ya, tahfazu akan menjaga al-umurul maktumah, perkara-perkara yang disimpan, yang perlu. Itu maksudnya. Teruskan dulu. Fakat manul asror, maka menyembunyikan rahasia yang penting, akwa itu lebih kuat, asbabun najah, sebab-sebab kesuksesan. Jadi kalau ada kira-kira yang penting ini, jangan kita sampaikan di khalayak ramai. Itu maksudnya. Bisik-bisik kita. Nanti minggu datang ya ke rumah bakar-bakar ikan. Dan ini umpama. Umpama di Bang Rustam ya. Nah, bisik-bisiknya umpama 4-5 orang lah. Udah, kita makan semua itu, dapat semua makan. Tapi kok di samping khalayak ramai, ya rame, nggak jadi, nggak dapat makan semua kita. Itu maksudnya, kan penting. Nah, jadi bisik-bisik yang penting. Jangan dibuka di WA, Pak. Jangan di-share. Ya di-share ke WA pula ya rame. Sama di apa, Pak, sejarah Perang Dunia Kedua itu kan, waktu Amerika mau mengebom itu apa, Nagasaki, Hiroshima, itu jenderalnya tahu itu, dia nggak kemana-mana, bisik-bisik sama kawan-kawan dia. Nah, tepat waktunya baru dibom. Itu udah namanya menjaga rahasia yang penting. Kalau nanti bicara sama kawannya, ya kawannya intel apa, sekutu Jepang, nggak jadi dibom. Makanya hati-hati, makanya intel tentara itu nggak sembarangan dia. Oh, itu maksudnya. Nah, nggak sembarangan dia. Diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ista'inu 'alal hajat. Ya, berpeganglah, minta tolonglah, 'alal hajat, kalau ada hajat, kalau ada keperluan, bikitman, dengan menyembunyikan. Ya. Ini strategi juga ini. Ya. Kenapa? Fa inna kulli zi ni'matin, maka sungguhnya tiap-tiap yang mempunyai nikmat, mahsudun, itu dihasuti, dihasati. Setiap yang mempunyai nikmat, ada orang yang nggak senang. Makanya kalau kita punya kelebihan-kelebihan, jangan di-share-share. Nanti orang nggak senang, dihasuti. Atau kita punya kelemahan-kelemahan, jangan dibilang-bilang. Itu di senjata orang untuk menghancurkan kita. Udah diam aja kita. Kita yang tahu. Ya, kalau udah keluar dari mulut kita, bukan hak kita lagi itu. Makanya orang yang bijaksana itu, kalau dia punya kelebihan, orang nggak perlu tahu. Nanti dihasuti dia. Kalau dia punya kelemahan, nggak pun dikasih tahu sama dia kepada orang. Kenapa? Nanti bisa untuk senjata menghantam dia. Itu orang bijaksana itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi likulli nikmatin mahsudun. Tiap-tiap yang punya nikmat mahsudun, dihasati. Nggak senang lah maksudnya. Hasud itu tamanni zawalun nikmah, bercita-citanya seseorang hilangnya nikmat ya dari punya nikmat itu. Atau yang lebih parah, hilangnya nikmat orang yang punya nikmat, yang lebih parah nikmat itu pindah kepada dia, itu bahaya tuh. Itu hasud yang kelas tinggi itu. Ada juga hasud dan hilanglah nikmat dari orang itu, walaupun aku nggak dapat, senang aku nengoknya, itu biasa hasudnya. Tapi yang bahaya lagi, pindah kepada dia, itu bahaya, itu hasudnya itu. Hasud itu tamannu,
tamanni, berangan-angan, zawalun nikmah, hilangnya nikmat dari seseorang. Itu dia. Nah, jadi an-najwa, berbisik, bisik-bisik yang penting ini ya. Tuhassinul asror, akan dapat menjaga, membentengi rahasia-rahasia yang perlu. Jadi nggak sembarangan, kita hati-hati. Kalau ada ide-ide yang cemerlang, dia sembarangan orang kita bilang gagal total nanti. Nah, ini orang-orang yang apa udah pengalaman ini, nggak sembarangan. Kan gitu Bang Ustaz ya. Iya boleh. Nah itu dia, an-najwa, berbisik, tuhassinul asror, dapat membentengi, menjaga rahasia-rahasia yang perlu. Kemudian wasodaqoh, sodakoh, tuhassinul amwal, dapat membentengi, menjaga harta. Jadi kalau kita bersedekah, itu hakikatnya kita membentengi harta kita, nggak hancur, nggak hilang, nggak kena musibah. Itu maksudnya. Wasodaqotu tuhasnul amwal, sedekah itu dapat tuhassin, membentengi al-amwal, harta-harta. Ruwiya, diriwayatkan an Abi Darda, dari Abi Darda berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, ma min yaumin, tidaklah dari satu hari, gharabat fi syamsuhu, yang terbenam pada hari itu mataharinya, illa, melainkan wa malakani yunadiyani, ada dua malaikat yang berdoa, ada dua malaikat yang menyeru. Menyeru apa? Ini dia doanya, seruannya. Malaikat pertama, Allahumma a'ti, ya Allah, a'ti, berikanlah. Kata siapa ini? Doa malaikat, hati-hati ya, malaikat berdoa biasanya apa ini? Makbul, tembus ini, hati-hati malaikat. Allahumma a'ti, ya Allah, a'ti, berikanlah. Munfikon, kepada orang yang rajin infak, rajin bersedekah, rajin berbuat baik, kholafan, ganti yang baik. Maksudnya digantikan hartanya, tambah lagi gitu, tambah lagi. Ya Allah, berikanlah kepada orang rajin berbuat baik, berinfak, bersedekah, kholafan, gantinya. Dari mana? Dia kan berbuat bisnis. Nah, dari bisnisnya lancar, terbarik bisnis ini, bisnis itu, lancar aja, nggak ada kendala. Nah, itu dia maksudnya. Yang satu lagi, Allahumma a'ti, kata malaikat, ya Allah, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang mumsik. Ini mumsik, menggenggam, pelit, genggam air, airnya nggak keluar, kan jago tuh. Genggam airnya nggak keluar, ngeri nggak tuh? itu majas, itu majas, parah. Genggam air kan biasa gini kan keluar kan? Ini sakti kali, nggak keluar dibuatnya. Ini majas, Arab, bahasa Arab itu dia. Nah, jadi ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, bagi orang yang pelit, kikir, medit, talafan, kerusakan. Lihatlah kalau orang pelit kan, kadang-kadang maaf, usahanya kadang maaf, ditipu orang, apalagi bangkrut, kebakaran, kena bencana alam, buat apa, ladang apa, macam lah. Ya, itu bagi orang-orang yang mumsik tadi, menahan, nggak mau berbuat baik. Yang saya bilang tadi, genggam air nggak keluar, kan sakti itu. Hah? Itulah, itu apa namanya, majas ya, majas. Yang baik dia genggam, boleh. Kapan perlu, buka. Nggak perlu tutup, nggak perlu tengok, ngapain, perlu buka, gitu. Kemudian wa anzala fi zalik al-Qur'an, dan Allah turunkan ya Quran tentang demikian tadi, tentang malaikat mendoakan kepada yang baik lebih hartanya, malaikat mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang pelit. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta
Dan adapun orang-orang yang a'to, memberikan, berbuat baik, bersedekah, ya, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqo bil husna, dan dia benarkan dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan orang itu lil yusra, menuju surga. Ayat surah Al-Lail ayat 5-7. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, menafsirkan ayat tadi, ayat fa amma man a'ta wa taqa, man a'ta, barang siapa yang a'ta, memberi, fima umiro, terhadap apa yang diperintahkan dia, kan diperintahkan dengan berbuat baik, beri. Barang siapa yang memberikan fima umiro, terhadap apa yang diberikan, yang diperintahkan, wattaqo, dan dia jaga, fima hadaro, pada harta yang masih ada, wasaddaqo, dan dia benarkan, bil khalfi, dengan ada gantinya dari Allah, min a'toihi, dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, fasanuhayyuhu, maka akan kami siapkan kepada orang itu lil khuslah, beberapa perkara, allati, yang tuaddi, dapat membawa ila rohah, kepada kesenangan. Itu maksudnya. Allah siapkan kepada orang itu kepada ketenangan, itu dia maksudnya. Nah, kita teruskan. Wal ikhlaso, dan bermula ikhlas, yuhassinul a'mal, akan menjaga, akan membentengi amal. Iyalah, ikhlas dapat membentengi, menjaga amal. Lawan ikhlas apa? Riya. Kalau ikhlas beramal semata-mata ridha Allah, cari ridha Allah. Kalau riya beramal bukan karena Allah, ingin disanjung, ingin dipuji karena orang lain, itu namanya riya. Nah, jadi ikhlas semata-mata karena Allah, yuhasnu, akan membentengi, akan menjaga al-a'mal, amal-amal, ya. Kenapa? Fa'ala muratibil ikhlas, maka yang paling tinggi martabat derajat ikhlas, tasfiyatul amal, membersihkan amal, an mulahazatil khalqi, dari perhatian makhluk. Saya tadi supaya dipuji, disanjung, nggak mau dia. Tapi kalau dilihat makhluk, dilihat manusia, terserah. Penting hatinya tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita korek-korek, itu kan dia beramal bukan karena Allah, benar ya? Nggak boleh. Kita pandang zahirnya aja, kita pandang zahirnya, kita hukum zahirnya. Masalah hati nggak boleh kita lihat, nggak boleh kita reka-reka. Dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang beramal, jangan kita bilang riyanya itu mau dipuji, mau disanjung, jangan. Ya, kita nanti berdosa. Kita kan nggak tahu, yang tahu dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus husnuzon, baik sangka. Jadi fa'a'la maratu bil ikhlas, fa'a'la maratu bil ikhlas, derajat yang paling tinggi daripada ikhlas itu tasfiyatul amal, membersihkan amal, an mulazahatil khalqi, dari perhatian makhluk, bi alla yuridah, dan dia tidak berkehendak, bi ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah, illam tisali awamirillah, melainkan melaksanakan perintah Allah semata, karena Allah semata. Orang mau lihat kek, mau apa kek, terserah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang ini dipuji, kupingnya nggak naik, dihina nggak marah dia, udah karena Allah selamat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi kemudian teruskan bi alla yurida bi ibadatihi, dan dia tidak ingin, tidak berkehendak, bi ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah, ilam tisali, boleh ilam tisala, melainkan imtisal tadi, melaksanakan amrillah, perintah Allah, wal qiyami, dan menegakkan bihaqil ubudiyah,
kewajiban sebagai hamba. Hamba kan wajib beribadah kepada Allah. Dan karena Allah Subhanahu wa taala duna iqbalin nasi alaih bil mahabbah wassana wal mal wa nahu zalik. Bukan supaya manusia menghadap kepada dia dengan dipuji, nggak mau dia itu. Wasana disanjung-sanjung nggak mau, wal mal dan harta nggak mau dia, dan sebagainya. Penting beribadah, ini kewajiban aku kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dapat harta, bukan ingin supaya dicintai, nggak mau dia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas tinggi nih Pak Jamal. Ikhlas yang paling tinggi nih. Ini saya bilang tadi, mau disanjung nggak ada apa-apa sama dia. Mau di caci maki nggak ada apa-apa sama dia. Tenang aja dia. Ini tingkatan ikhlas yang tinggi. Kemudian wal martabatus saniyah, martabat derajat ikhlas yang kedua, tetap ikhlas juga ini ya, ikhlas. Ayak malalillah, dia beramal lillah karena Allah. Liyu'tihi, supaya Allah berikan kepada dia al-huzuz al-ukhrawiyah, bahagian akhirat. Ya, kal ibad, seperti dijauhkan aninar, dijauhkan dari neraka, wa idkhalil jannah, dan dia dimasukkan ke surga, wa tan'imihi, dan dia mendapatkan nikmat-nikmat, bi anwa'i malaziha, dengan macam-macam nikmat. Jadi kalau ada orang beribadah karena Allah supaya mendapatkan bahagia nanti di akhirat, dapat surga, jadi neraka, masih tergolong ikhlas. Cuman masih kalah dia sama yang tadi. Nah, dia nggak mau bagian-bagian akhirat kayak dunia kayak, karena Allah semata. Masya Allah. Makanya ini kita riadongkan, masih bisa ini. Bisa-bisa di saya diriadongkan, dilatih Pak Jamal. Nah, gimana Bang Iwan? Menjadi wali bisa ini. Nah, kadang wali ini nggak harus pakai baju serban, pakai jubah, zikir, nggak mesti. Kadang-kadang wali ini dari pakaian nggak terdeteksi, dia biasa saja, yang dijaga hati. Maka yang kita bahas ini wali-wali mastur ini nggak terdeteksi dari pakaiannya. Kadang kerjaannya apa? Tukang sepatu, kadang tukang bangke, kadang ke laut. Bisa. Itu kan kegiatan dia. Tapi nggak bisa di Indonesia, malah nggak bisa di Jawa. Wali ini masih wali tingkatannya ada Bang. Ada wali kutub, wali autad, wali abdal, wali mastur. Yang kita wali tadi, wali mastur yang kita nggak tahu. Maka kita hati-hati, karena kita nggak boleh menghina orang, menganggap enteng orang. Jangan kita ukur dari casingnya, hati-hati kita. Jadi wali yang bahaya itu wali mastur itu. Kadang kerjaannya kemana? Ke ladang, cari kayu bakar Pak. Kadang kerjaannya mana? Ke sawah. Atau kerjaannya di toko, jaga toko, nggak ada orang, zikir dia, selawat. Bisa sebenarnya, tergantung kepada kita. Nah, yang hati-hati wali mastur, nggak terdeteksi, nggak tahu kita. Bukan panggilannya Pak Kiai, panggilan ulama, enggak, masyarakat biasa. Tapi tetap fardu ain dikerjakannya, sholatnya dijaganya, puasanya, zakatnya, berbuat baik, dan hatinya dijaganya. Bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kalau diri sendiri yang wali? Untuk diri sendiri, fardu ainnya. Nanti kalau udah bisa baru fardu kifayah untuk orang. Yang penting fardu ain dulu untuk diri dia. Nah, itu dia. Gimana Bang Rustam? Bisa jadi wali Bang Rustam? Karena wali-wali ini bukan karena rajin tahajud jadi wali, enggak. Kadang-kadang rajin puasa. Kadang wali ini rajin bersedekah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadi kita kirim Fatihah. Apa amalannya? Amalannya ngasih makan orang itu. Hah? Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya seseorang itu naik menjadi wali Allah kadang-kadang bukan dari zikir dia yang banyak, bukan karena puasa sunnah yang banyak, kadang-kadang tadi ya memberi makan orang. Nah, itu dia. Jadi wali tetap ngeprank gimana wali? Jangan lah. Tapi riado lah, riado.
Jadi inti awalnya hati benar. Hati tadi. Allah tidak mandang bentuk tubuhmu, Allah nggak mandang kekayaanmu, Allah pandang hatimu, ketakwaanmu, itu dia. Makanya wali-wali Allah ini kalau kita lihat, Nabi Ibrahim itu kan, kalau dia makan nggak mau makan itu, cari dulu orang untuk kawan dia makan. Rata-rata gitu wali Allah itu, nabi-nabi, kemudian turun ke wali-wali Allah, nggak sembarangan itu. Kalau makan sendirinya sakit mungkin. Oh iya. Biasanya nggak ada kawan gitu makan sendiri sakit. Nggak bisa bisi-bisi dia. Harusnya bisi-bisi. Salahnya di situ dia. Iya, caranya bisi-bisi. Nah, itu yang kedua. Bang Arab itu mah kan. Kemudian wal martabatus salisa, martabat derajat yang ketiga, masih ikhlas juga ini. Ayya'mala lillah, supaya dia beramal lillah karena Allah. Liyu'tiyahu, supaya Allah beri dia hazzan dunyawiyan, bahagian jatah bangsa duniawi. Seperti apa? Kata usiati rezeki, supaya diluaskan rezeki. Sholat duha karena Allah, tapi supaya dapat bahagian dunia rezeki, tetap ikhlas itu Pak. Bacaan apa habis sholat? Surah Waqiah karena Allah ini, supaya mudah rezeki, tetap dihitung rezeki. Apalagi kira-kira penting pangkalnya, kepalanya pegang lillah, rupanya ekornya keluar sedikit, supaya sholat duha rezeki yang mudah, tetap dihitung ikhlas lillah. Cuman masih kalah tadi dari yang pertama kedua. Ini masih tingkat apa ini? Dia boleh masih terhitung ikhlas, atau wadaf'il mu'azziyat, supaya dijauhi dari segala macam bahaya, masih ikhlas. Cuman awas, hati-hati ya, kuncinya lillah. Cuman nanti rupanya ekornya untuk dapat dunia masih dapat ikhlasnya. Mama tadi saya bilang baca surah Waqiah karena Allah supaya udah rezeki lah, masih ikhlas itu. Cuma yang mantap baca karena Allah, udah nggak ada minta yang lain, nggak minta surga, nggak minta di dunia, karena Allah. Ini ngeri tingkatannya ini. Wa ma'ada zalika, dan yang selain tiga ini, ria wa mazmumun, lagi dicela. Selain tiga ini dihitung ria wa mazmumun, dan dicela menurut agama. Hati-hatilah kita. Penting ingat pangkalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ini Bang? Nah, sedikit lagi Pak ya. Sedikit lagi. Wasidqu, dan sidik, jujur, fil maqal, dalam perkataan, yuhassinul aqwal, akan membentengi ucapan-ucapan. Fal kazibu, maka bermula orang yang kazib, yang bohong, ghairu maqbul, tidak diterima kalamu, ucapannya, indallah, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluk. Orang yang bohong, ya, perkataannya tidak diterima di sisi Allah dan tidak diterima di sisi manusia. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, tentang menafsirkan firman Allah Ta'ala, ini dia, bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo, jangan kau campurkan al-haq, yang benar, bil batil, dengan yang batil. Maksudnya apa itu? Kata Ibnu Abbas, la tukhallitu, jangan kau campurkan as-sidqa, jujur, bil kazib, dengan bohong. Jangan kau udah jujur dan dicampur dengan bohong. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian hukama, wali-wali Allah, al-kharasu khairun minal kizbi. Ya Allah, al-kharasu, bisu, khairun, lebih baik, minal kizbi, daripada bohong. Ini sebagian ulama mengatakan, wali Allah mengatakan, bisu itu lebih baik ketimbang bohong. Wasrikul lisan
dan jujurnya lidah, jujurnya ucapan, awalus sa'adah itu awal kebahagiaan. Makanya kan Nabi Muhammad kan apa gelarnya? Al-Amin, jujur. Jangankan lawan, kawan pun dia sama Nabi apa namanya? Karena kejujurannya ini mengakui. Kalau kawan biasa namanya kawan kan, lawan pun mengakui kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Al-Amin yang dapat dipercaya. Kemudian waqala ba'dul bulagha, berkata sebagian ahli balaghah, lengkap tadi ahli hikmah, wali Allah, ini berkata sebagian orang ahli balaghah tata bahasa. Apa katanya? As-sadiqu, orang yang jujur, musonun itu dijaga, terjaga. Khalilun lagi dikasihi. Jadi orang yang benar nggak sembarangan ngomong, dijaga itu. Kenapa? Ada pepatah Pak, mulutmu harimaumu. Bahaya gara-gara mulut kita nggak pulang sob. Umpama kita tinggal satu tempat lagi bahaya, nah, ngomonglah kita keluar itu di warung itu, ditandai orang yang nggak pulang nih, atau ditandai malam diangkat. Maka hati-hati mulut ini, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ahli balaghah mengatakan as-sadiqu, orang yang jujur, musonun, dijaga, dipelihara dengan sebab lidahnya nggak sembarangan, wa khalilun, lagi dikasihi, wal kazibu, orang yang dusta, pembohong, muhanun, dihinakan, zalilun, lagi dihinakan juga. Nah, teruskan sedikit lagi Pak. Wal musyawaratu, musyawarah, upaya musyawarah dari apa ini? Dari bahasa Arab. Musyawarah itu diambil dari bahasa Arab. Makanya bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Belanda, bahasa Portugal. Apa namanya istilahnya itu? Bahasa Indonesia ini? Nah, diambil gitulah Bang Ersapan tadi ya, mana-mana diambil. Abad, itu abad bahasa Arab itu. Tauge, itu bahasa Cina itu. Tauco, Cina itu. Musyawarah bahasa Arab itu. Jadi nggak murni berdiri sendiri bahasa kita. Ambilan dari bahasa yang lain. Apalagi kira-kira? Banyak itu contohnya. Jadi wal musyawaratu, musyawarah fil umur, dalam beberapa urusan perkara, tuhassinu, akan menjaga al-ara'a, pendapat. Wal musyawaratu, musyawarah sababu najatin, sebab kelepasan, keselamatan, min sihami zulmi, daripada panah kezaliman. Jadi kalau udah kita musyawarah, ya, musyawarah terlepaslah daripada kezaliman. Karena udah apa? Udah musyawarah, mengeluarkan sepakat. Nah, jadi nggak ada yang terzalimi gitu. Nah, nggak ada yang teraniaya gitu istilahnya. Ruwiya, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, bersabda, al musyawaratu, musyawarah, hisnun, itu benteng, minan danabah, daripada penyesalan. Al musyawaratu, musyawarah, hisnun, benteng, minan nadamah, daripada penyesalan. Kenapa? Udah musyawarah, apa yang disalahkan lagi? Mau kita salahkan? Nah, oh, hati-hati ya, udah musyawarah kita. Jadi nggak saling apa namanya? Menyalahkan. Nah, karena aku bilang kan, iya, pada musyawarah udah enak, nggak ada penyesalan. Wa amanun, musyawarah itu merupakan keamanan, minal malamah, daripada celaan-celaan. Nah, musyawarah nggak ada saling mencela. Wa qala Ali bin Abi Thalib, ya, ni'mal mawazaratu, sebaik-baik dukungan, al-musyawaratu, musyawarah. Nah, lihat orang cerdas ini. Sebaik-baik dukungan, musyawarah. Wa bi'sal istidad, dan seburuk-buruk persiapan, al-istidad, ya, semena-mena. Semena-mena ini apa namanya? Semena-mena lah.
apa istilah bahasanya kok semena-mena, Maunya itu. semaunya, nggak mau ikut musyawarah, itu nggak bagus itu. Nah, nanti akan datang kita lanjutkan makalah yang ke 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa fa'zal jaddi minkal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رب العالمين. تقبل الله منكم. Yang masalah orang dusta tadi kan boleh, yang boleh ya menyatukan orang berselisih. Nah, bisa termasuk. Satu nyawa ini yang kan sekarang lagi tren stand up itu malah menghibur dia. Stand up komedi kan itu jarang-jarang banyak malah. Oh itu enggak.